Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco tani dan konco-konco pecinta tanaman dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Konco Tani Garden, channel yang membahas dunia tanaman, dunia flora, dunia buah-buahan, terutama tanaman cabai. Nah, pada kali ini kita akan membahas lagi, mengotak-atik lagi, mengkombinasikan lagi bahan-bahan sederhana, bahan-bahan yang sering kita tidak memanfaatkan, kita olah menjadi pupuk super dahsyat. Pupuk yang lebih organik, minimal semi organik. Ini untuk menjaga agar tanah kita tetap subur, lestari untuk anak cucu kita. Nah, jangan lupa konco-konco semua untuk selalu mendukung channel ini dengan apa? Dengan subscribe, like, dan komen. Berkomentarlah secara positif, berkomentarlah yang baik, berkomentarlah yang membangun, sehingga channel ini semakin maju, semakin bermanfaat bagi berjuta-juta petani dan pecinta tanaman di luar sana. Di sini bukan untuk menggurui, di sini sama-sama belajar, sama-sama mempraktekkan atau mengocorkan racikan-racikan yang kita inovatif, yang kita kombinasikan. Yang pertama, kita siapkan ember, lalu kita masukkan air kelapa. Di mana air kelapa itu sering kita buang sia-sia ketika istri kita atau ibu kita memasak, biasanya menggunakan santan. Lah, air kelapa tersebut sering dibuang sia-sia. Makanya mulai sekarang kita tampung, lalu kita buat pupuk organik. Nah, tadi itu air kelapanya sekitar 1,5 liter. Lalu kita masukkan itu telur 1 buah saja. Adapun kandungan telur yaitu mengandung beberapa unsur hara dan mikro, yaitu per 100 gram telur itu mengandung kalsium 85 mg, kalori 154 kalori, protein 12,4 gram, lemak 10,8 gram, karbonhidrat 0,7 gram, zat besi 3 mg, fosfor 250 mg, kalium 118,5 mg, natrium 142 mg, vitamin A 104 mikrogram, vitamin B 0,12 mikrogram, dan vitamin B1 0,12 mikrogram, vitamin B2 0,38 mikrogram. Jadi sangat kompleks telur tersebut kandungannya, dan masih ada kandungan-kandungan lain seperti vitamin B6, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan mineral zinc dalam jumlah yang cukup. Jadi sangat bagus untuk tanaman karena di situ banyak unsur-unsur baik makro maupun mikro, sehingga tanaman ketika diberikan racikan ini, yaitu telur 1 buah, maka akan semakin subur, semakin hijau royo-royo. Nah, selanjutnya bahan yang selanjutnya kita gunakan MSG. Yang pertama air kelapa 1 liter, telur 1 buah. Yang selanjutnya itu MSG atau micin sebanyak 1 sendok makan. Dimana micin sudah sering kita bahas, yaitu kandungannya cukup bagus untuk tanaman kita, karena micin ini merujuk dari Weavermith. Micin dapat dimanfaatkan menjadi pupuk tanaman ini karena
kandungan nitrogen dan mineral yang tinggi terdapat pada micin yang menutrisi tanaman nantinya. Nah, itu sangat mudah. Jadi kita aduk-aduk semua bahan-bahan tadi, yaitu tadi micin 1 sendok makan. Yang pertama air kelapa, yang kedua telur 1 buah. Jadi air kelapanya 1,5 liter ya. Terus telurnya 1 buah dan micin 1 sendok makan. Nah, ini kombinasi yang apik karena setiap bahan tersebut memiliki unsur-unsur yang cukup bagus untuk tanaman dan masing-masing menonjolkan kandungan-kandungan yang baik untuk tanaman. Nah, selanjutnya kita gunakan yaitu pupuk mutiara atau NPK 1616 dengan komposisi kita ambil 2 sendok makan. Ini udah seimbang karena nitrogennya ada, fosfor ada, dan kaliumnya ada. Ini sebagai power untuk menambah dahsyatnya pupuk-pupuk alami tadi atau organik tadi. Lalu kita kombinasi dengan pupuk ini kimia itu sedikit saja, itu 2 sendok makan, sehingga racikan ini kita namakan yaitu semi organik. Nah, kita masukkan airnya, lalu kita aduk-aduk. Nah, ini kita aduk-aduk. Nah, sekali lagi untuk mengingatkan yang belum subscribe untuk segera subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi petani dan pecinta tanaman, konco-konco tani dan konco-konco pecinta tanaman, agar mereka bisa melihat channel ini terus dengan dukungan panjenengan. Nah, selain itu jangan lupa untuk like, komen, dan berkomentarlah yang positif, berkomentarlah yang membangun. Nah, kita aduk pelan-pelan. Ini untuk mengontrol, jadi tidak langsung dimasukkan tapi menggunakan gelas agar benar-benar terlarut semua, jadi tidak menumpuk. Lalu kita aduk lagi. Bahan-bahannya cukup murah dan mudah, itu beli agak mahal. NPK 16 itu pun 1 kilo cuma 20.000, dipakai berkali-kali bahkan beratus-ratus kali untuk membuat racikan kombinasi ini. Nah, kita aduk-aduk agar benar-benar tercampur. Sekali lagi, ini ada bahan lagi, itu yang bahan selanjutnya yaitu pil bodrek. Ini sering dipakai oleh praktisi pertanian, baik itu buah tahunan ataupun buah yang kecil-kecil seperti cabai, tomat, dan sebagainya. Ini sangat efektif untuk menyehatkan tanaman dan merangsang tanaman cepat berbuah. Nah, kita lakukan penumbukan pil ini dengan menggunakan kain, jadi biar tidak kemana-mana, jadi penumbukannya dimasukkan ke dalam kain tersebut. Nah, kita haluskan. Nah, di sini bukan menggurui, di sini sama-sama belajar, sama-sama sinau, agar konco-konco semua atau terutama pembuat konten ini sama-sama bertambah ilmunya tentang inovasi pemupukan dan pembuatan pestisida yang diambil dari bahan-bahan sederhana, bahan-bahan murah yang ada di sekitar kita.
Nah, kita masukkan jadi satu buah pil bodrek tadi itu dihaluskan, lalu kita masukkan, nah, dicampur dengan bahan-bahan tadi, yaitu air kelapa 1,5 liter, terus telur 1 buah, micin 1 sendok makan, NPK 16 2 sendok makan, dan yang terakhir pil bodrek 1 buah. Ini sudah cukup bagus untuk menyuburkan tanaman kita dan membuat hijau royo-royo, bahkan terhindar dari hama penyakit. Nah, ini udah terkombinasi, lalu kita siapkan botol. Nah, ini botol ini berfungsi sebagai media fermentasi, lalu kita masukkan bahan-bahan tadi atau racikan tadi ke dalam botol tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita akan menutupnya nanti ya, ditutup dengan rapat, lalu didiamkan di tempat teduh selama 15 hari atau kurang lebih 2 minggu atau lebih. Jadi bisa lebih, semakin lama semakin bagus. Nah, ditaruh di tempat teduh dan dikontrol setiap 3 hari sekali, buka tutupnya agar gas tersebut keluar sehingga tidak terjadi ledakan yang membuat pupuk ini nanti akan kemana-mana kalau terjadi ledakan. Nah, cara pengaplikasiannya dengan cara dikombinasikan dengan air, yaitu dengan perbandingan 1:5 sampai 1:10. Itu untuk tanaman besar kita beri 500 cc sampai 1000 cc per tanaman, dan untuk tanaman kecil seperti cabai, terong dan lain-lain diencerkan dengan komposisi 200 ml banding 5 liter air, cukup ngirit, dan dikocorkan per tanaman 100 cc. Jadi dari 200 ml racikan ini digabung dengan air 5 liter air, jadi cukup ekonomis, cukup efisien karena lebih encer daripada untuk pemupukan tanaman besar, sehingga tanaman kita seperti cabai, terong, tomat dan sebagainya akan subur, berbunga lebat dan berbuah lebat. Nah, demikianlah untuk pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.